Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-86. Komisaris datang ke Kartosuro untuk membuat perjanjian baru dengan sang raja. Dengan bergabungnya kembali para punggawa dari Bagelen, bisa dikatakan bahwa keadaan negeri Kartosuro sudah aman. Sisa-sisa wilayah yang dulu dikuasai pemberontak telah bergabung kembali ke Kartosuro. Beberapa waktu kemudian datang surat dari Tuan Komisaris Prisel di Loji. Surat ditujukan kepada sang raja dan kepada Kapten Hohendorp. Surat untuk sang raja segera diaturkan oleh kapten. Sang raja membaca surat dengan seksama. Setelah salam dan pembukaan, isinya menyatakan, "Paduka sang raja, saya minta datang ke Semarang. Sebab saya lancang meminta Paduka datang karena saya ingin membuat perjanjian baru. Sekarang pekerjaan kumpeni sudah selesai dan negeri sudah kembali aman. Saya berharap tanah Jawa kembali sejahtera." Setelah membaca surat, sang raja merasa kerepotan. Adat kebiasaan tidak pernah seorang Raja Kartosuro datang ke Semarang. Sang raja menyimpulkan kumpeni hanya ingin berulah. Sang raja menjadi marah, tetapi kemarahannya disamarkan. Kapten Hohendorp berkata, "Paduka, bagaimana isi surat dari Semarang?" Sang raja berkata, "Surat ini memintaku pergi ke Semarang untuk membuat perjanjian baru setelah kita selesai perang." Hohendorp berkata, "Benar, Paduka, surat yang ditujukan kepada saya juga seperti itu isinya. Kalau pendapat saya, Tuan Komisaris itu orang yang tidak tahu diri. Bagaimana jadinya kalau Paduka pergi ke Semarang? Itu bukan tata krama yang berlaku selama ini." Sang raja berkata, "Aku serahkan kepadamu bagaimana baiknya balasan surat untuk Tuan Komisaris." Hohendorp berkata, "Kalau pendapat saya, sebaiknya Tuan Komisaris yang datang ke Kartosuro untuk membuat kesepakatan baru itu. Jangan terlalu dipikirkan, Paduka." Sang raja berkata, "Baiklah, ajaklah si Surawiguno ke Loji dan buatlah surat balasan kepada Komisaris." Hohendorp segera kembali ke Loji disertai Ki Surawiguno. Isi suratnya memaksa Tuan Komisaris dengan sukarela atau terpaksa harus datang ke Kartosuro. Setelah selesai, surat segera dikirim ke Semarang. Alkisah di Semarang, Tuan Komisaris Prisel telah membaca surat dari sang raja. Isinya sang raja menyatakan bersedia membuat kesepakatan baru, tetapi meminta Tuan Komisaris yang datang ke Kartosuro. Komisaris segera membuat surat balasan. 7 hari kemudian, surat balasan dari Tuan Komisaris sudah diterima oleh sang raja. Tuan Komisaris tetap meminta sang raja yang datang ke Semarang. Lagi-lagi sang raja merasa kerepotan. Kapten Hohendorp berkata, "Sekarang semua kompeni di seluruh negeri Jawa berada di bawah kuasa Tuan Komisaris. Bila tidak dituruti permintaan Komisaris, bisa mengganggu hubungan kedua pihak yang baru saja pulih. Namun bila dituruti, Paduka akan kesulitan mengadakan perjalanan ke Semarang. Sebaiknya Paduka menulis surat kepada Gubernur Jenderal. Paduka membuat surat balasan kepada Tuan Komisaris yang isinya sama dengan yang sudah-sudah. Lalu Paduka juga membuat surat kepada Gubernur Jenderal dengan alasan serupa. Kelak biar Gubernur Jenderal yang memerintahkan Tuan Komisaris ke Kartosuro." Sang raja menyetujui saran Hohendorp. Segera Surawiguno disuruh membuat 2 surat tersebut. Setelah surat selesai dibuat, segera dikirim melalui Semarang. Surat untuk Tuan Komisaris sudah diterima. Adapun surat untuk Gubernur Jenderal langsung diteruskan ke Betawi. 1 bulan kemudian datang perintah dari Gubernur Jenderal. Isinya menyatakan bahwa Gubernur Jenderal sudah memerintahkan Komisaris untuk datang ke Kartosuro untuk membuat kesepakatan baru dengan sang raja. Pada saat yang sama, Tuan Komisaris juga sudah mengirim surat balasan untuk sang raja.
Isinya pemberitahuan bahwa Tuan Komisaris akan datang ke Kartosuro. Kedatangan saya atas perintah Gubernur Jenderal dan para Dewan Hindia di Betawi. Semua sudah sepakat saya yang harus datang ke Kartosuro untuk membuat kesepakatan baru. Semua ini untuk kemuliaan negeri Jawa. Demikian tulis Tuan Komisaris. Surat Tuan Komisaris segera dibalas. Isinya Sang Raja sangat berterima kasih atas kepercayaan Tuan Komisaris. Setengah bulan berlalu, Tuan Komisaris kembali mengirim surat kepada Sang Raja. Isinya Tuan Komisaris akan berangkat ke Kartosuro di bulan Sa'ban. Sang Raja kemudian memerintahkan kepada kapten agar memberitahu Pringgoloyo untuk menyediakan tukang pikul dan segala keperluan guna menjemput Tuan Komisaris dari Semarang. Kapten Hohondop segera menyampaikan perintah Sang Raja kepada Pringgoloyo. Raden Pringgoloyo segera melaksanakan perintah. Para wadono diminta untuk menyediakan tukang pikul. Setelah semua siap, rombongan penjemput pun berangkat ke Semarang. Sementara itu, pada saat yang sama di Semarang, Tuan Komisaris memerintahkan para bupati pesisir yang akan dibawa serta ke Kartosuro agar mereka semua bersiap. Juga kepada para punggawa Kartosuro yang masih berada di Semarang, diberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan dibawa ke Kartosuro. Mereka adalah Ki Tirtowiguno dan Raden Wiryodiningrat. Adapun Ki Surodipo telah meninggal dunia di Semarang. Para kerabat Sang Raja juga akan dibawa serta, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Ronggo, Pangeran Silarong, dan Pangeran Prangwadono. Tidak berapa lama rombongan penjemput dari Kartosuro sudah sampai di Semarang. Tuan Komisaris dan para punggawa pengiringnya segera berangkat. Keberangkatan Tuan Komisaris dilepas dengan tembakan meriam berkali-kali. Di Kartosuro, segala persiapan untuk menyambut kedatangan Tuan Komisaris sudah selesai. Tuan Komisaris sudah sampai di Boyolali. Utusan telah dikirim untuk memberitahu besok pagi Tuan Komisaris akan masuk ke kota Kartosuro. Kapten Hohondop segera melapor kepada Sang Raja. Sang Raja berkata, "Baiklah, Komandan. Besok pagi aku akan menyambut kedatangan Tuan Komisaris di Banyudono. Perintahkan kepada para punggawa untuk menyiapkan segala sesuatunya. Para mantri besok bersiaplah di pagelaran." Kapten Hohondop segera mengumumkan keberangkatan Sang Raja untuk menyambut kedatangan Tuan Komisaris di Banyudono. Pagi hari berikutnya, Sang Raja sudah bersiap berangkat. Para punggawa dan mantri sudah hadir di pagelaran. Setelah Sang Raja keluar dari puri, rombongan pun berangkat.